Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Materi pembelajaran kali ini adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan pengertian iman kepada Allah. 2. Siswa dapat menjelaskan nama-nama dan tugas malaikat Allah. 3. Siswa dapat menyebutkan dalil nakli dan dalil akli tentang iman kepada malaikat Allah. 4. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat malaikat Allah. 5. Siswa dapat menyebutkan perbedaan malaikat dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Baiklah anak-anak, sebelum kepada materi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat itu kita harus meyakini dan percaya sepenuh hati bahwa malaikat itu ada. Ada yang tahu, ada berapakah jumlah malaikat itu? Ya, benar, malaikat itu ada 10, tapi sebenarnya jumlahnya sangat banyak, kurang lebih ada 70.000 malaikat, tapi yang wajib kita hafal hanya 10 saja. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Jadi, siapakah malaikat itu? Malaikat sama halnya seperti manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Meskipun tidak pernah terlihat secara langsung, kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang malaikat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 yang artinya berbunyi, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, malaikat Jibril tugasnya juga mengajarkan agama kepada umat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Hal ini tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 102. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah membagikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk hidup di dunia. Selain itu, malaikat Mikail bertugas juga menurunkan hujan serta menyuburkan tanaman. Ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Keempat, malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup yang ada di dunia, sehingga dikenal sebagai malaikat maut. Tugas malaikat Ijrail ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat surat As-Sajdah ayat 11 yang berbunyi, "Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan." Kelima, malaikat Munkar. Malaikat Munkar tugasnya adalah memberikan pertanyaan kepada orang mati di alam kubur. Setelah meninggal dunia, setiap orang akan ditanyakan mengenai amal perbuatannya selama di dunia. Keenam, malaikat Nakir. Tugasnya memberikan pertanyaan di alam kubur. Nama malaikat dan tugasnya sama seperti malaikat Munkar yang akan memberikan pertanyaan kepada orang mati di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib.
Tugasnya mencatat amal baik manusia. Malaikat Raqib juga mencatat niat baik manusia walaupun belum diwujudkan dalam bentuk tindakan. Untuk itu, mulailah dari sekarang berbuat baik. Segala perbuatan baik meski masih dalam bentuk niat sudah dicatat oleh Malaikat Raqib sesuai tugasnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, Malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal buruk manusia. Kebalikan dengan Malaikat Raqib, Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Sesuai nama malaikat dan tugasnya, percaya pada Malaikat Raqib dan Malaikat Atid. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Qaf ayat 18 yang berbunyi, tidak ada sesuatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. 9. Malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Hal ini ada dalam Al-Quran di surat Az-Zukhruf ayat 77 yang berbunyi, dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarkanlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka itu. 10. Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Berlawanan dengan Malaikat Malik, disebutkan dalam beberapa kisah Islami kalau Malaikat Ridwan akan menyambut dengan ramah semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk surga. Baiklah anak-anak, agar kalian semua dapat menghafal 10 malaikat beserta tugasnya dengan cepat, marilah kita nyanyikan. Dengarkan ibu ya anak-anak, simak liriknya dengan seksama. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Ijroil pencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Jangan lupa hafalkan lagu ini ya. Pertemuan selanjutnya ibu akan tes satu persatu. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat. 1. Selalu patuh kepada Allah. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. 3. Malaikat tidak makan dan tidak minum. 4. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. 5. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. 6. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. 7. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Selanjutnya, perbedaan malaikat dan makhluk Allah lainnya. Pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Kedua, malaikat dan jin merupakan makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk yang terlihat oleh mata. Ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah, sedangkan jin dan manusia ada yang patuh dan ada juga yang durhaka. Keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum, sedangkan jin dan manusia mereka makan dan minum. Kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus, sedangkan jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Keenam, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki hawa nafsu. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ia tidak tampak oleh mata, tetapi kita harus percaya dan meyakini dalam hati bahwa malaikat itu ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua anak-anak yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.